Wahabi ketika menyimpan lafaz ini harus dihancurkan. Agar apa? Agar keburukannya tidak menimpa keluarga tersebut dan orang-orang sekitarnya. Khurafat berarti Anda nih meyakini bahwasanya lafaz itu bisa mendatangkan keburukan. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Pernah nggak teman-teman melihat di rumah orang ada kaligrafi seperti ini? Pernah Pak, pernah. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Maka segera untuk dilepas dan dihancurkan. Karena Kok bisa suruh dihancurkan Pak? Loh, wah, Anda ini. Berarti kalau saya datang ke rumah orang ada lafaz ini, hancurin. Gitu, langsung saya pulang bawa palu hancurin Pak, gitu Pak ya. Waduh, Anda ini gimana Anda ya Pak? Karena kaligrafi ini mengandung talbis iblis. Bentuknya seperti kaligrafi. Mengandung talbis iblis. Ada iblisnya Pak? Anda sudah ketemu Pak sama iblisnya Pak? Berarti ada iblisnya di dalam. Ada iblisnya katanya. Nanti keluar nanti jam 12 malam itu. Dia tahu itu loh. Dia sudah ketemu langsung sama iblisnya. Sosok gitu. Dimimpiin mungkin Mas ya. Enggak, langsung ketemu. Kalau dimimpiin kan bukan dalil mimpi itu. Dia ketemu langsung sama iblisnya, keluar dari tulisan kitmir itu ya teman-teman. Jadi dia itu melarang teman-teman lafal-lafal yang ada asmaul husnanya, kemudian di bawahnya itu, di bawah asmaul husna ya lo ya, ada kitmir. Kemudian membentuklah itu seperti burung merak, kan gitu teman-teman ya, dilarang karena talbisul iblis. Masya Allah hebat teman-teman ya. Asmaul husna bisa disusupi iblis. Mana hadisnya Pak? Bahwasanya rumahnya iblis ini bersarang di lafal-lafal asmaul husna. Jika untuk menghakimi orang aja, jika untuk memojokkan orang aja, Anda nerobos dalil sudah, nggak peduli dalil, yang penting sesat dulu sudah gitu, dalil belakangan. Katanya dalil dulu baru amalia. Sekarang ini Anda amalia dulu, nanti dalil belakangan dicari-cari. Sudah kalau gini lost doll. Unsur merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini ada tulisan kitmir, memang betul ini adalah nama anjing Ashabul Kahfi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak pantas kalau disandingkan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan juga di bawahnya juga ada aufak atau wafak untuk menarik rezeki. Termasuk sihir putih. Walaupun sihir putih tetap saja namanya sihir dan hukumnya haram, tidak boleh. Kalian kan keluarnya tauhid. Bukan masalah seninya. Kalian kan simbolnya tauhid tuh. Nah, berarti itu kan suatu pesan, Pak. Nasihat itu, Pak. Anjing aja bisa bertauhid, kan begitu, Pak. Ya. Masa kita enggak kan gitu. Anjing aja bisa masuk surga Pak. Makanya kan karena tauhidnya itu, ya kan? Karena beriman anjingnya, menjaga Ashabul Kahfi. Wahabi ini, saya nggak tahu ya, Anda Wahabi atau Muhammadiyah kayak nggak tahu. Tapi yang pasti saya nggak setuju dengan hal ini. Yang pasti di Wahabi kan pernah. Yahudi aja percaya Allah punya tangan, masa kita enggak kan gitu. Yahudi percaya Allah punya tangan, kok kita yang Islam tidak percaya Allah punya tangan? Jadi tidak ada orang yang meyakini bahwasanya anjing ini lebih mulia atau setara lah dengan Asmaul Husna. Nggak ada. Nggak ada. Anjing tetap anjing. Ya. Dan kita tidak menganggap semua anjing ini sama kayak kitmir. Nggak ada kayak gitu. Yang masuk surga kan cuma ini, anjing kitmir ini. Anjing kitmir. Ya. Kemudian yang istimewa juga ada, anjing yang ditolong oleh seorang pelacur itu. Ya. Nah, itu juga istimewa. Kan begitu, Bos ya. Tapi yang masuk surga nas Al-Quran ini saja, kitmir. Walaupun nama kitmir itu masih diperselisihkan, tapi ulama-ulama tafsir banyak yang menyebutkan sudah. Konteksnya, lafaz ini simbolnya adalah memang temanya Ashabul Kahfi, Pak. Tema lafaz ini adalah Ashabul Kahfi yang mempertahankan imannya, yang mempertahankan tauhidnya sehingga sampai lari ke gua dan dijaga oleh anjingnya ini, kitmir ini. Kan begitu ini temanya, Pak. Tema lafalnya begitu. Jadi tidak ada nama Nabi Muhammad di situ karena temanya memang tema Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini apa? Orang yang mempertahankan keimanannya. Iman itu apa? Ya Allah. Maksudnya mempertahankan iman apa di sini? Ya mempertahankan keimannya, ketauhidannya, bahwasanya Tuhan Ashabul Kahfi ini adalah Allah semata. Dan Allah semata ini mempunyai nama-nama Asmaul Husna itu. Namanya seni, Pak. Karya seni itu kan begitu, simbolik, kemudian ada pesan moral, kan begitu biasanya orang-orang seni itu, Pak. Pastilah kayak gitu, Pak. Jadi kalau menghina sih ya
Nggak mungkin lah, Bos. Nggak mungkin seorang seniman yang menulis ini itu ada unsur sengaja menghina, enggak. Justru ini pasti mereka meyakini, pasti mereka berniat untuk memuliakan Allah dan ingin memperlihatkan pada orang-orang, memperkenalkan pada orang-orang bahwasanya ini loh, ada seekor anjing yang masuk surga gara-gara mengikuti Ashabul Kahfi, kan begitu. Apalagi kita tuh, kita jika bisa menjadi pengawal atau melayani ulama atau berkhidmah pada ulama, insya Allah nggak jauh beda lah nasib kita dengan anjing ini, kan begitu pesan moralnya itu, Pak. Karena dulu kan orang-orang awam, Bos, jadi nama Ashabul Kahfi itu jarang orang tahu, kan begitu. Jangankan dulu, sekarang aja kalau Anda tanya ke orang-orang siapa nama Ashabul Kahfi satu-satu, ayo. Tidak ada yang tahu. Siapa? Nggak tahu itu. Nama anjingnya. Kalau nama anjingnya tuh masih gampang, Kitmir, kan gitu. Tapi kalau nama Ashabul Kahfinya itu kan nama-nama kuno itu, bukan nama-nama Arab, ya kan? Pasti susah disebutkan, kan begitu, Pak. Teman-teman, dan ini termasuk azimat ya, yang dapat mengundang jin untuk bersarang di dalamnya. Karena pernah suatu ketika saat saya sedang meruqyah seseorang, ada di rumahnya kaligrafi seperti ini, lalu saya minta izin untuk dihancurkan. Setelah saya hancurkan, beliau langsung menangis. Saya tanya, kenapa Pak menangis? Katanya tidak tahu, menangis tanpa sebab. Jadi teman, Anda belinya pakai duit. Anda main hancurin aja. Yang menangis, Bos. Menangis, belum bayar Anda. Loh. Panen gagal di belakang. Ya kan? Belum bayar Anda tukang ruqyah, ya kan? Iya. Ini beli mahal-mahal itu, Mahal-mahal. dihancurin aja langsung, kan begitu. Terus katanya ada jinnya. Ya nggak di sini saja kalau jin, Pak. Itu bertebaran, Pak. Di sekitar kita banyak jin. Kalau suruh ngomong jin lo ya, jin itu di mana-mana, dari bentuknya kecil segini sampai paling besar banyak, Pak. Anda taunya dari mana? Bahwasanya di lafal ini ada jinnya. Toh kalau ada jin yang suka atau bertengger di Asmaul Husna, itu insya Allah jin muslim, Pak. Ya Pak ya. Masa iya gara-gara Anda melihat jin di masjid kemudian Anda merobohkan masjidnya? Kan di masjid tuh banyak jinnya, Pak. Mungkin ya, ini, Mak. jin muslim juga iktikaf di situ, ngaji di situ. Kemudian Anda melihat jin di situ, robohkan masjidnya, ada jin itu. Nggak boleh gitu, Pak. Nggak boleh berlebihan, Pak. Apapun yang memberikan, biar dia bergelar ustadz, habib, ulama, syekh, siapapun itu, ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam, maka harus kita hancurkan. Bismillah. Mana dalilnya, Pak? Anda kan bawa syariat Islam. Dalilnya tuh mana? Wah, kiai, ustadz, habib, siapapun, kalau ini nggak usah. Kalau kalau di rumahnya ada kaligrafi ini langsung dihancurkan. Wah, Gimana, Pak? langsung marah, Bos. Gimana, Pak? Saya datang ke rumah ustadz, guru saya nih ya, ada lewat ini. Wah, ustadz itu, ustadz saya hancurin ustadz ya. Waduh, gimana, Pak? Usir. Dolim, Pak. Bukan masalah hidupnya, dolim. Kan bukan hak kita itu, Pak. Ya, lagian musyrik apa enggaknya belum tentu, Pak. Emang orang yang memasang lafal ini langsung disembah-sembah lafal ini? Nggak mungkin, Pak. Orang sekarang nyembah-nyembah kayak gini, Pak. Nggak mungkin, Pak. Ya nggak mungkin lah. Orang sekarang sudah cerdas, Pak. Ya kan? Kalau orang tetap bodoh, masih banyak orang nyembah pohon, Pak. Ya, buktinya orang nyembah pohon sudah dikit, Pak. Makanya orang sekarang pinter-pinter. Ya, jadi alasan Anda ini gimana? Dalilnya mana? Dalilnya Anda mana yang mengatakan bahwasanya lafal semacam ini haram, kan gitu. Nah, yang beda manhaj aja, Pak. Anda kan tawasul nggak boleh, kami boleh. Itu saja intinya, gitu loh. Jadi jangan buat narasi aneh-aneh dengan mengatakan ini membuat musrik lah, ada jin segala macam lah. Katanya Anda kan gitu. Imam Syafi'i berkata, orang yang bisa melihat jin, orang yang mengaku bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, maka kesaksiannya ditolak. Nah, sekarang Anda kan di sini sudah mengaku melihat jin tuh, ya kan? Berarti saya menolak kesaksian Anda ini. Sudah jelas lah ini, Anda mengaku di situ ada jinnya. Berarti persaksian Anda atau pernyataan Anda yang ini tertolak karena Anda sudah mengaku di dalam lafaz itu ada jinnya, gitu, Pak. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillah, ya Allahu akbar. Jadi memang harus dimusnahkan agar bentuk-bentuk keburukan yang bisa menimpa dalam satu keluarga tersebut tidak menimpa orang-orang yang berada di dalam rumah itu. Maka ketika ini ada, tidak perlu kita panggil ustadz, kiai, siapapun itu, cukup kita hancurkan dengan kita pertama berwudu, sholat 2 rakaat, ya, sholat mutlak untuk memohon. Bukannya ini hurufat, Pak.
Kenapa Anda sekarang percaya hurufat, Pak Wahabi? Ketika menyimpan lafaz ini harus dihancurkan. Agar apa? Agar keburukannya tidak menimpa keluarga tersebut dan orang-orang sekitarnya. Hurufat berarti Anda nih meyakini bahwasanya lafaz itu bisa mendatangkan keburukan. Kan begitu. Hurufat lagi. Anda memerangi hurufat dengan hurufat yang baru. Berarti Ya Bapak kan? ini percaya, Bos. Makanya orang yang menyimpan lafaz itu berharap bertabaruk, Tabarruk. ya, aura positif. Aura positif. Ya. Yang menghancurkan ini apa? Berhusnudon, hurufat. Justru itu akan memberikan pengaruh buruk kepada keluarga kalian kalau kalian menyimpan Memajang. atau memajang lafaz ini, kaligrafi ini lah. Ini gimana? Yang awal itu bukan hurufat karena bertabaruk ya. Yang ini hurufat karena percaya bahwasanya suatu benda itu akan memberikan dampak buruk kepada manusia. Hurufat, Pak. Musyrik Anda, Pak. Aduh, bisa kacau. Sudah, Bos, lama-lama kita sendiri nanti yang error, Bos. Jangan terlalu lama menanggapi orang error, oke? Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.